karena mereka semua sudah membeli apa yang Fris jual, yakni daging manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Filosof Aprida. Untuk teman-teman yang di bawah usia 18 tahun, ini sih nggak gua rekomendasiin sih untuk nonton video ini karena ada unsur kekerasan di dalamnya ya. Nah, kali ini gua akan bawain cerita serial killer dari Jerman wa. Nah, jadi pada tahun 1990 itu ada seseorang pria bernama Fritz Haarmann yang adalah seorang pedagang baju bekas yang sangat dikagumi atas kebaikannya oleh masyarakat Hannover, Jerman. Nah, dari sini pasti kalian pada penasaran kan, kenapa dia sangat dikagumi oleh masyarakat Hannover di Jerman ini. Sebenarnya ada apa gitu ya kan, sehingga si Fritz ini bisa dikagumi oleh masyarakat Hannover, Jerman. Oke, langsung aja kita masuk. Fritz ini adalah sebuah nama pria yang asal dari Jerman. Dia berprofesi selain berjualan baju bekas, dia juga menjual sebuah daging dengan harga yang sangat-sangat murah. Berkat itu masyarakat terutama restoran-restoran nih Wak, masih mampu untuk menyediakan sebuah daging untuk diolah sebagai bahan pangan restoran mereka ini Wak. Nah, di tengah perekonomian Jerman yang kala itu sedang memburuk akibat dampak dari adanya Perang Dunia Pertama, masyarakat di sana menganggap Fritz adalah seorang yang ramah dan tidak berbahaya Wak. Karena gak kelihatan sama sekali tanda-tanda kejahatan dari dirinya si Fritz ini. Bahkan polisi di sana juga menyukai Fritz ini Wak, karena selain dikenal baik, dia juga merupakan salah satu orang yang bekerja sama dengan pihak kepolisian sebagai informan ya guys ya, ataupun informan. Lahir pada tahun 1879 dengan kebiasaan dimanja oleh kedua orang tuanya, maka Fritz memiliki sikap yang alam dan sangat lemah Wak. Akhirnya sang ayah memutuskan untuk mendaftarkan Fritz ke sekolah militer. Namun hal itu ditolak karena setelah dilakukan pengecekan, Fritz dianggap memiliki sebuah riwayat penyakit epilepsi dan didiagnosis gangguan mental sejak dini. Dan di tahun 1913, Fritz yang ketika itu sudah berusia 34 tahun, itu pernah dipenjara selama 5 tahun Wak, akibat ketahuan mencuri. Setelah ia bebas, ia memutuskan untuk mengambil kesempatan luang untuk berjualan daging. Kebetulan pada saat itu kondisi Jerman waktu itu sedang menurun. Ia menjadi sangat-sangat terkenal ketika itu karena keramahannya dan juga harga daging yang dia jual itu sangat-sangat murah meriah atau bisa dijangkau masyarakat Jerman pada kala itu setelah Perang Dunia Pertama. Namun masyarakat di sana waktu itu sama sekali tidak ada yang curiga dengan daging yang dijual sama si Fritz ini Wak. Fritz ini menghabiskan waktu berkeliling stasiun kereta untuk mencari anak-anak yang tersesat dan tidak memiliki tempat tinggal. Anak-anak jalanan gitulah ya Wak ya. Dimana dia melakukan aksi ini dengan cara menggigit kerongkongan dari anak-anak tersebut hingga putus Wah. Dan tidak hanya itu aja, setelah itu ia juga menyetubuhi anak yang sudah tewas tersebut, anak-anak perempuan yang jadi korban. Setelah ia menghabisi, kemudian belum puas, dia lanjut lagi untuk menyetubuhi anak yang sudah tewas tersebut. Setelah memuaskan hasratnya, ia lalu memisahkan kepala, tangan, dan kaki dari badannya ini Wak. Parah banget sih ini. Tega bener ini orang. Dikiranya hewan kali ya. Nggak ada rasa takut-takutnya. Setelah itu dia pun mulai mengolah daging-daging itu sesuai dengan bagiannya Wak. Dimana daging yang memiliki tekstur yang keras ataupun alot itu dia giling sampai halus untuk dijadikan sebuah sosis daging.
Sedangkan bagian-bagian yang tebal dagingnya dan lembut itu akan dipotong-potong dan dia jual seperti layaknya daging babi atau daging sapi yang sudah dia timbang dan sudah dikemas rapi seperti daging-daging halayaknya, daging yang bisa dimakan gitulah ya. Setelah selesai memisah-misahkan daging tersebut, Fris selalu membuang sisa-sisa jasadnya ini ke sebuah sungai yang bernama Sungai Leane yang terletak di pinggiran kota. Aksinya ini dilakukan sekitar 6 tahun lamanya, Wak, dan diperkirakan sudah menghabisi lebih dari 50 anak-anak. Bisa lebih, tapi yang dirata-ratain itu sekitar 50 anak. Dan dari aksinya ini dia mendapatkan 2 keuntungan, di mana yang pertama dari hasil penjualan daging anak-anak tersebut, dan yang kedua ini dia meraup keuntungan dari menjual baju-baju bekas yang digunakan oleh korban-korbannya ini, Wak. Jadi selain dia menjual daging-daging korban yang sudah dia di korbannya itu, baju-baju bekasnya itu pun tidak dia buang, guys, dijadikan duit juga dengan cara dijual sebagai baju-baju bekas gitu. Parah banget sih ini, semua orang dijadiin duit sama dia ini. Gak tahu ini orangnya seperti apa, tapi yang pasti ini nggak ada peri kemanusiaannya sih. Dia pun dikenal sangat sukses dalam usahanya berjualan daging dan menjual baju-baju bekas. Pada zamannya itu ya, Wak, orang-orang yang kehilangan anak ini hanya bisa pasrah karena pada kala itu orang-orang di sana masih percaya tentang sebuah mitos bahwa adanya vampir gitu, Wak. Jadi mereka nggak menjadikan masalah gitu, nggak dibesar-besarkan dengan adanya anak-anak mereka yang hilang, karena di Jerman kala itu masih percaya dengan mitos bahwa adanya vampir. Ya mungkin pikir mereka anak mereka itu dimakan sama vampir, tapi justru sebaliknya, yang mana mitos itu masih sangat dipercaya oleh penduduk setempat di era itu, Wak. Dan aksi Fris Harman ini pun harus terkuak ketika ada beberapa laporan dari anak-anak kecil yang menemukan beberapa tengkorak manusia saat hendak bermain di sungai. Dan ketika dilakukan sebuah investigasi lebih lanjut, betapa terkejutnya polisi menemukan sekitar 22 jasad anak laki-laki dengan kondisi yang sudah tidak terbentuk lagi, karena daging-dagingnya ini sudah diambil oleh si Fris ini, sudah dijual dan sudah dimakan oleh manusia-manusia di Jerman di kala itu. Dan akhirnya 2 orang detektif pun yang berasal dari Berlin itu dikirim untuk menyelidiki kasus tersebut, yang kemudian berhasil menangkap basah ketika seorang Fris sedang menyerang remaja di pojok stasiun kereta api. Ketika polisi menggeledah rumahnya, Wak, betapa terkejutnya, dan polisi langsung mengatakan ini adalah salah satu mimpi buruk yang pernah saya temui, kata polisi tersebut, di mana mereka menemukan sebuah bercak darah manusia yang memenuhi lantai beserta tembok-tembok rumah Fris ini, Wak, serta ditemukan sebuah panggangan tempat Fris membakar daging untuk merontokkan bulu-bulu mereka ini. Dalam pengakuannya, ia lupa berapa banyak korban anak yang sudah dia habiskan. Dia bilang bisa saja 30, 40, 70 atau bahkan sampai dengan 80 lebih korban mungkin yang sudah saya habiskan. Ini pengakuan dari Frisnya langsung. Dan dia mengatakan hal ini ada rasa belas kasihan itu dengan ekspresi tersenyum, Wak. Dia mengatakan hal tersebut tanpa ada rasa nyesal sama sekali. Ya Allah, parah sih ini orang. Dan yang paling bikin ngeselin lagi, Wak, ketika ada seseorang ayah nih datang dengan membawa foto anaknya, ya, pas waktu datang ke persidangan dia itu malah
berteriak, Fris ini malah berteriak pada seorang ayah tersebut. Dia bilang kalau dia tidak merasa menghabisi anak tersebut karena alasan sangat konyol gitu ya, Pak. Karena alasan anaknya ini dianggap terlalu jelek untuk dijadikan korban. Astagfirullahaladzim. Sambil dia pun tertawa terbahak-bahak dan mengejek semua orang yang ada di sana, karena mereka semua sudah membeli apa yang Fris jual, yakni daging manusia. Ya Allah, parah sih ini orang. Sumpah nggak ada rasa nyesel, malah dia tertawa terbahak-bahak. Ini ada yang konslet dengan otak ataupun dengan dirinya si Fris ini, guys. Jadi dia nggak ada rasa nyesel ataupun rasa bersalah sama sekali, malah dia senang gitu, karena semua orang yang ada di Jerman kala itu sudah memakan daging manusia jualannya itu. Secara tidak langsung Fris juga menertawakan mereka karena berhasil menciptakan seluruh masyarakat di sana menjadi masyarakat kanibal. Astagfirullahaladzim, parah sih ini Fris, atas daging dari anak-anak mereka sendiri yang mereka makan dan yang mereka santap. Selanjutnya Fris pun akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal, kemudian kepalanya disimpan di sebuah sekolah medis yang bernama Göttingen, yang dimana itu memang sebuah sekolah tempat untuk mempelajari isi otak dari para pelaku kriminal yang sadis. Wah, jadi itu sedikit serial killer kali ini dari gua. Menurut kalian bagaimana tentang cerita ini? Dan menurut kalian cerita apa lagi yang menarik untuk kita bahas? Silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa kalau kalian suka video ini kalian klik like. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini ya, Wak ya. Oke, see you next video, Wak. Dadah.